Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kesuksesan bukan hanya sekedar keberuntungan, tapi merupakan proses panjang yang sejatinya telah lama diperjuangkan. Masih di Impossible, inspirasi Ana Avanti. Dari Impossible jadi Impossible. Dan seperti yang Anda lihat di hadapan saya sekarang sudah ada beberapa pita. Nah ini bernostalgia kembali ya, karena pita ini adalah pita yang dulu kalau nggak salah pas SD sempat jualan pita rambut. Iya, alat-alat ini sebetulnya hanya merupakan sebuah perantara yang Tuhan izinkan terjadi pada setiap kita. Jadi waktu kecil, kalau di rumah, karena Mami juga buka salon kecil-kecilan di garasi rumah, sarana pita ini sarana yang tidak pernah diajarkan, tetapi membentuk sebuah pita rambut itu atau apapun namanya, itu sebetulnya bisnis alami. Jadi sejak kecil saya udah jualan. Oleh karena itu Ana Avanti hari ini sebetulnya bukan proyek jadi-jadian. Dari SD berarti udah buat pita-pita seperti ini. Ya. Jadi ketika orang lain sibuk Valentine itu cinta-cintaan, saya sibuk Valentine itu membuat apa yang dibutuhkan oleh teman-teman saya, dan kemudian saya membuatnya dan mereka membeli kepada saya. Wow, berarti insting bisnisnya udah ada dari sejak kecil sebenarnya. Ada sejak kecil gitu. Dari kemudian saya membuat pita itu dari sisa-sisa Mami. Oke. Ya, beliau yang mengajarkan kepada saya bahwa dalam hidup itu jangan cari sarananya, cari caranya, gitu. Saya nggak bisa bikin pola, tapi Mami bilang kita sama-sama nggak bisa. Beli baju udah jadi kamu mau seperti apa, beli baju di pasar, kita dedel rame-rame, kemudian kita taruh di atas kertas, dan kertas itu kertas koran, lalu kita rader, beli di pasar, jadilah pola. Maka jangan pernah protes terhadap proses. Itu quotes kedua dari Bunda Ana ya. Oke, ini pitanya sudah jadi seperti ini. Sebenarnya pita semua orang bisa bikin pita seperti ini. Tetapi itu berbeda ketika kita melibatkan beberapa hal, misalnya warna yang berbeda seperti hidup. Warna yang berbeda, cara yang berbeda, kemudian sarana. Dibantu dengan sarana. Sarana adalah jarum. Hidup kita butuh sarana, selain cara. Kemudian kita butuh alat-alat bantu untuk mengikat. Maka ibu saya selalu mengatakan, jadilah jarum yang menyatukan, jangan menjadi gunting yang memisahkan. Tapi satu hal yang saya perhatikan, Bunda Ana ini selalu memulai dari hal yang sangat sederhana. Dari pita, akhirnya dirancang bisa menjadi sesuatu yang indah. Begitu juga ketika pertama kali membuat griya busana Permatasari. Dimulai dari hal yang sangat sederhana, saya dengar-dengar hanya modalnya cuma mesin jahit doang. Tanpa dinamo. Tanpa dinamo. Ya masih digejlek pakai kaki. Gitu. Karena yang besar belum tentu menjadikan kita besar. Yang kecil tidak kemudian membuat kita semakin kecil. Itu bukan jaminan. Buat saya gitu. Buat saya itu bukan jaminan. Segala sesuatunya itu bisa terjadi ketika kita bersungguh-sungguh dan mengimani apa yang kita lakukan. Apapun kepercayaan Anda dan saya. Tapi sebuah keyakinan itu mendorong proses itu terjadi. Dan ketika kita berproses dengan kehidupan kita dan kita yakin ada roh yang menjiwai di dalamnya gitu. Itu akan menghidupkan. Ketika kita yakin, kita sudah tidak pernah lagi berbicara tentang, kan aku nggak bisa pakai komputer, kan aku nggak bisa pakai laptop. Pak, itu hanya sebuah satu kisah cerita di balik sebuah peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Ya terjadi pada hidup Mary, terjadi pada hidup saya, dan terjadi pada hidup Anda gitu. Tetapi hasil akhirnya itu adalah pencapaian. Sejauh mana Anda berlari, garis finish itu tidak pernah bohong. Dan tidak boleh protes pada proses ya, karena kita tahu proses itu pasti akan ada hal-hal yang mungkin menyakitkan, membuat kita sedih, di luar dugaan.
termasuk juga terjadi pada Bunda Ana di tahun 96 dan juga 98 pada saat itu. Ya, banyak pembelajaran. Sangat banyak. Satu hal lagi yang saya pengen ungkapkan bahwa jangan sampai kita kalah sebelum bertanding. Dan di setiap pertandingan kita tidak bisa jadi juara, menang semuanya. Gak bisa dapat trofi semuanya, tetapi kita harus bermental juara. Dan bagaimana bermental juara itu adalah seseorang yang sudah memenangkan setiap etapa kehidupan. Paling tidak kita percaya bahwa kita sudah sampai pada garis finish, tetapi mungkin kita tidak menang. Iya, itu sesuatu yang tidak mudah, Bunda. Kenapa? Karena kayak tadi saya bilang, ya mungkin kalau satu cobaan, mungkin kita masih punya kekuatan, tapi ketika cobaan itu berkali-kali dan bertubi-tubi hadir, seperti yang dialami oleh Bu Ana Avanti, tahun 96 Mami terkena kanker, terus rumahnya pun juga bisnisnya dibakar oleh massa. Tempat kerja saya ini hanya kecil dan hanya berdua dengan Mami, di tempat yang sangat kecil. Mami berjualan bunga, saya berjualan baju. Dibakar massa pada kerusuhan Solo 1998, tetapi cinta saya pada Indonesia tetap putih sampai hari ini. Apa membuat Bunda Ana begitu tabah dan bahkan bisa mengambil hikmahnya dari semua itu? Saya merasa bahwa hidup adalah anugerah. Selama Tuhan masih izinkan saya menghirup udara dan bernafas, kesempatan begitu besar masih terjadi. Dan itu saya pergunakan segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dengan segenap hati. Dan saya tidak pernah menyia-nyiakan tiap detiknya, karena banyak orang yang nggak punya kesempatan untuk itu. Dan saya memiliki itu. Oleh karena itu ketika saya jadi seseorang, yang saya pikirkan adalah bukan seberapa besar saya memiliki, tetapi seberapa besar saya bisa berikan kepada banyak orang melalui sesama karya, melalui cinta saya, dan tentunya melalui banyak hal yang saya boleh ambil peran gitu. Iya, kebesaran hati seorang Ana Avanti. Ya. Nah, kalau tadi Bunda Ana sempat bilang di awal karirnya ketika menjahit sebenarnya belum menjahit kebaya. Pada saat itu baju-baju untuk pentas, untuk tari. Beraninya baru di situ. Nah, apa yang membuat Bunda Ana Avanti berani dan akhirnya membuat kebaya? Dan di mana kebayanya ini sekarang bukan hanya dilihat di mana-mana, tapi juga sering ditiru di mana-mana. Apa komentar Bunda Ana Avanti terhadap orang-orang yang meniru karyanya? Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari impossible jadi impossible. Saya bangga mempunyai anak seperti Ana Avanti. Harta terbesar saya, ibu saya. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton Impossible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung Impossible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.